that are not currently there. Maybe something like Turkey, Indonesia, some people can even say the United States, right? Saudi, Japan. Oxford United datang ke Indonesia cuma untuk laga pramusim. Tapi yang terjadi justru bikin Inggris terdiam. Stadion penuh, bus dikejar, dan supporter Indonesia bikin atmosfer seperti final Piala Dunia. Namun, sebelum kita selami lebih jauh euforia ini, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Satu klikmu bantu aku menuju 100.000 subscriber. Piala Presiden 2025 menjadi sorotan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mencuri perhatian internasional, terutama di Inggris. Turnamen pramusim yang biasanya hanya menjadi ajang pemanasan kini berubah menjadi panggung besar, dipenuhi energi, gairah, dan drama yang tak terduga. Semua berawal dari kedatangan klub Inggris, Oxford United, yang disambut dengan gegap gempita oleh para pendukung di Indonesia. Sejak menginjakan kaki di bandara, para pemain Oxford United langsung merasakan atmosfer luar biasa yang biasanya hanya mereka temui saat laga besar Liga Inggris. Ribuan fans menyambut dengan teriakan, lagu, dan bendera, suasana yang disebut media Inggris sebagai energi Piala Dunia dalam skala lokal. Pemandangan bus tim dikejar oleh pendukung yang antusias pun menjadi viral, bahkan diliput oleh media besar seperti The Guardian dan Sky Sports. Tak hanya atmosfer, upacara pembukaan Piala Presiden tahun ini pun disebut-sebut megah dan luar biasa. Kembang api menghiasi langit, koreografi spektakuler di tengah lapangan membuat siapapun terpukau. Seorang jurnalis asing bahkan menyatakan, Oxford datang untuk bermain, tapi Indonesia yang mencuri perhatian. Namun di balik kemeriahan itu, realitas kompetisi juga bicara. Persib Bandung harus menelan kekalahan 0-2 dari Port FC, wakil Thailand yang tampil lebih terorganisir dan efektif. Ini mempertegas bahwa Liga 1 Indonesia masih tertinggal dibandingkan liga tetangga di kawasan Asia Tenggara. Port FC tampil klinis, sementara Persib terlihat kesulitan mengimbangi ritme permainan. Lebih lanjut, pertandingan antara Liga Indonesia All Stars melawan Oxford United menjadi sorotan besar lainnya. Skor 3-6 bukan hanya mencerminkan hasil, tapi memperlihatkan perbedaan mencolok dalam hal efisiensi, teknik dasar, hingga pemahaman taktik. Oxford tampil sangat rapi, sedangkan All Stars Indonesia masih kerap membuat kesalahan mendasar dalam bertahan, namun bukan berarti tidak ada kabar membanggakan. Asnawi Mangkualam, pemain Indonesia yang kini memperkuat Port FC, menunjukkan performa menawan dengan merebut penalti berkat aksinya yang cerdik. Ini membuktikan bahwa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri cenderung berkembang lebih baik dari segi mentalitas maupun teknik bermain. Yang juga menjadi perbincangan adalah penampilan dua pemain Indonesia yang membela Oxford United, Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Ula tampil sejak menit awal dan berperan besar dalam membangun serangan Oxford. Ia bermain bebas dan aktif, walaupun sempat merasakan kerasnya permainan khas Indonesia lewat beberapa tackle tajam dari lawan. Marcelino Ferdinand, di sisi lain, masih kesulitan mendapat menit bermain. Pelatih Oxford menyebut kemungkinan untuk meminjamkannya demi mendapatkan pengalaman. Namun kehadiran keduanya tetap menjadi simbol besar bahwa talenta Indonesia mulai diperhitungkan di luar negeri. Video ini juga menyentil realitas sepak bola Indonesia. Kita adalah bangsa yang benar-benar gila bola, dengan fanatisme yang jarang tertandingi di kawasan Asia. Tapi gairah saja tidak cukup. PSSI dan klub-klub perlu mulai berbenah dari sisi teknis, pengelolaan liga, dan pembinaan pemain muda. Kekalahan dari klub-klub asing harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar angin lalu. Thailand ditampilkan sebagai contoh nyata, dengan liga yang lebih kompetitif dan struktur pengelolaan yang rapi. Dominasi klub mereka di turnamen ini menjadi bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara bisa naik kelas jika ditata dengan benar. Meski begitu, apresiasi tetap diberikan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Setidaknya, langkah untuk membuka diri terhadap klub internasional dan memperluas cakrawala kompetisi patut diapresiasi. Ini bukan tentang menang atau kalah semata, tapi tentang membuka jendela agar sepak bola kita bisa belajar dan berkembang dari dunia luar. Piala Presiden 2025 seharusnya menjadi cermin. Inilah realitas kita saat ini. Gairah luar biasa, dukungan fanatik, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dan justru lewat kekalahan inilah pembelajaran itu bisa bermula. Asalkan ada niat untuk berubah. Sayangnya, turnamen ini juga tidak luput dari insiden. Penyanyi legendaris Rita Butar-Butar sempat melakukan kesalahan saat menyanyikan lagu kebangsaan, yang kemudian memicu kritik keras di media sosial. Ini mengingatkan bahwa dalam acara besar seperti ini, semua sorotan akan hadir,
baik yang positif maupun negatif. Namun di balik segala kekurangan, satu hal yang jelas, Indonesia berhasil memikat dunia. Para pemain Oxford United tidak hanya bermain bola, tapi juga larut dalam kehangatan budaya dan keramahan masyarakat Indonesia. Mereka diajak makan bersama, diajak menyapa supporter, dan diajak menari bersama. Mereka datang sebagai tamu, tapi pulang dengan cerita yang akan terus mereka kenang. Piala Presiden 2025 membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya magnet yang kuat. Bukan karena kualitas liga yang sudah sempurna, tapi karena semangat dan cinta rakyatnya terhadap sepak bola. Dan jika semua elemen mau bersatu, dari federasi, klub, pelatih, pemain, hingga supporter, maka bukan mustahil suatu hari nanti, Indonesia tak hanya viral di Inggris, tapi juga menantang di pentas dunia.